let me introduce myself. My name is Dipta Aprilia Putri with student ID number 2003093. Halo, my nama Fadila Salsabila Riyadi. Hai, perkenalkan, nama aku Rahmi Nursifa Yahya dengan NIM 2001594. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rahmi. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai latar belakang apa sih yang mendasari ilmu pengetahuan sosial atau IPS lahir di negara Jerman. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang mempunyai label beban sejarah, terutama yang erat kaitannya dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, kekalahan yang terjadi pada kedua peperangan tersebut menjadikan negara Jerman ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu ada negara Jerman Barat dan negara Jerman Timur. Nah, kedua belahan negara ini memiliki atau menganut sistem yang berbeda. Negara Jerman Barat menganut sistem kapitalis, sedangkan Jerman Timur menganut sistem komunis. Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 memberikan tantangan tersendiri untuk Jerman, terutama di bidang pendidikan dan pendidikan sejarah. Mengenai apa sih? Nah, tentu mengenai pembekalan apa yang harus diberikan kepada siswa yang akan mewarisi negara Jerman di masa mendatang atau di masa depan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui pula, singkat cerita, bahwa blok barat dan blok timur tersebut dipisahkan oleh sebuah tembok yang bernama tembok Berlin. Nah, tembok tersebut memisahkan antara blok barat dan blok timur. Tapi, pada saat waktu tertentu, tembok tersebut runtuh. Nah, setelah negosiasi yang sangat panjang antara pihak Jerman Barat dan Jerman Timur, dan 4 kekuatan besar pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet yang dikenal dengan 2+4 formula, unifikasi Jerman pun resmi terjadi pada tanggal 3 Oktober 1990. Nah, unifikasi Jerman membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem politik, terutama bagi wilayah bekas Jerman Timur yang harus menyesuaikan dengan wilayah bekas Jerman Barat. Dalam pembukaan undang-undang tentang sekolah, khusus ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi sekarang udah tahu kan sejarah terbentuknya IPS di Jerman? Sip, mantap. Landasan filosofis dan kebijakan sistem pendidikan IPS di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman adalah sistem bipartit, yang kemudian hari berubah menjadi sistem tripartit, yaitu Hauptschule dan Gymnasium. Pendidikan di Jerman juga sangat dipengaruhi oleh dua tradisi pengetahuan, yaitu humanisme dan naturalisme. Pandangan humanisme dan naturalistis ini didasarkan pada humanisme Humboldt, yaitu seorang filsuf berpengaruh di Jerman, di mana konsep Humboldt sendiri yaitu pengertian rasional tentang tatanan dunia. Pandangan filosofis ini menekankan pada penyatuan pengetahuan akademik dengan pendidikan moral yang bersifat individualistis. Penekanan pada rasional tampak sama seperti pentingnya matematika dengan sains. Tradisi pengetahuan yang berkembang di Jerman tersebut berpengaruh pada sistem pendidikan Jerman yang mengenal sistem merefleksikan pandangan naturalistik, di mana guru diharapkan
menerapkan pendekatan berorientasi ke siswa dan menyiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan. Beragamnya landasan filsafat yang sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem federal. Dalam sistem ini, negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di berbagai negara bagian berbeda dengan satu sama lain, sehingga memiliki beberapa kebijakan yang khas dalam sistem pendidikan Jerman, yaitu 1. Adanya pembebasan biaya untuk pendidikan dari TK sampai pendidikan tinggi, karena pemerintah menganggap bahwa pendidikan adalah modal untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi maupun keterpurukan ideologi. Rasa kesatuan serta pemikulan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakatnya untuk menciptakan pendidikan ini membuahkan hasil yang cukup besar. 3. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak tidak dimonopoli oleh pemerintah federal maupun pemerintah pusat. 4. Pemerintah Jerman juga berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah antara Jerman Timur dan Jerman Barat untuk Pemerintah Jerman juga berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat, agar terciptanya pemerataan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, pemerintah Jerman juga sangat memperhatikan kualifikasi guru. Kurikulum pendidikan di Jerman. Kurikulum di Jerman dihubungkan dengan dua hal, yaitu didaktik dan Lehrplan. Didaktik berhubungan dengan teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan materi pelajaran, sehingga tidak langsung dihubungkan dengan strategi pembelajaran. Sedangkan Lehrplan adalah silabus yang merupakan acuan langsung bagi guru dalam pembelajaran sehari-hari. Dalamnya hanya berisi definisi dari tujuan dan spesifikasi dari mata pelajaran. Tujuan umum kurikulum pendidikan di Jerman ditentukan oleh peraturan sekolah yang dapat tersirat dalam suatu mukaddimah atau suatu keputusan. Sedangkan tujuan khusus terdapat dalam pedoman kurikulum yang ditentukan oleh negara bagian. Pedoman kurikulum biasanya dibuat oleh tim ahli yang ditunjuk yang seringkali melibatkan universitas atau lembaga-lembaga penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan pembelajaran dan materi IPS di Jerman. Jadi, pembelajaran IPS di Jerman itu menekankan pada tujuan-tujuan tertentu yang spesifik. Menurut Antonius Hoffmann, terdapat 3 aliran sosial kunde yang ada di pembelajaran IPS di Jerman. Yang pertama ada normatif ontological theory. Teori ini mementingkan pembentukan masyarakat warga negara yang sejalan dengan norma dan hukum alam. Yang kedua ada empirical analytical theory. Teori ini menekankan kemampuan membahas masalah, kemudian mengatasi perbedaan melalui diskusi akademik ilmiah. Yang ketiga, ada dialectical historical theory. Nah, teori ini mengajarkan realisasi berbagi pemikiran mengenai masyarakat yang lebih baik melalui kritik dan pengkajian dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi maksudnya pembelajaran IPS ini diberikan agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif bagi calon warga negara dan warga masyarakat yang demokratis. Sebelum Jerman Barat dan Timur bersatu, di Jerman Barat itu pendidikan Social Studies ditentukan untuk mengembangkan semangat demokrasi dengan berbagai partai politik. Tetapi ketika sudah bersatu, pelajaran Social Studies mengenai tentang nasionalisme dan tantangan global. Untuk materi IPS sendiri, kelompok kami menemukan ilustrasi yang pelajaran sejarah yang dipelajari di Jerman, khususnya tingkat menengah. Topik-topik sejarah yang diajarkan di Sekolah Internasional Jerman
di Serpong, Tangerang. Hal tersebut kelompok kami temukan dalam jurnal pendidikan sejarah dengan artikel yang ditulis oleh Kurniawati dengan judul Pendidikan Sejarah dalam Republik Federal Jerman. Lesson learned. Pelajaran tersebut pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa kelas 5 atau 6 sampai kelas 10 sebanyak 2 jam pelajaran per minggu yang pada praktiknya bisa dikombinasikan dengan pelajaran lainnya tetapi tergantung jenis sekolahnya. Nah, pada kelas 10 sampai kelas 12 atau 13 pelajaran ini sudah tidak lagi menjadi pelajaran wajib. Pada kelas 6 sampai kelas 9, kurikulum sejarah disusun berdasarkan kronologis berkisar pada sejarah peradaban barat. Pada kelas 10, pelajaran sejarah berkaitan dengan sejarah kontemporer abad 20. Dan pada kelas 11 sampai kelas 12 atau 13, pelajaran sejarah difokuskan kepada sejarah Eropa modern dan sejarah non-Eropa, seperti dekolonisasi dan lainnya. Nah, sebagai ilustrasi materinya ada di tabel berikut ini. Jadi, seperti itulah penerapan pembelajaran di IPS di Jerman.